Channel 8 Ethos, saudara-saudara, selamat datang. Kali ini saya mau cerita mengenai terjadinya buku ini. Saya tulis buku ini itu disebabkan oleh berbagai peristiwa yang berlangsung di sekitar Hari Guru 2010. Biasanya menjelang Hari Guru 25 November, banyak diskusi, seminar, artikel bermunculan di hampir semua media massa. Itu membahas soal-soal keguruan, kualitas guru, sertifikasi guru, masalah guru dan murid, macam-macam. Karena memang salah satu problem utama dalam dunia pendidikan kita itu memang terkait dengan guru, ya. Termasuk kesejahteraan guru yang selalu dianggap kurang dari yang seharusnya. Begitulah pada tahun 2010 itu saya mengadakan sedikit riset, tahulah saya bahwa jumlah guru Republik Indonesia, jumlah guru yang kita miliki itu 3 juta. Dari guru TK sampai guru besar di perguruan tinggi, profesor, totalnya 3 juta. Wah, saya pikir 3 juta ya. Di tangan guru inilah masa depan bangsa Indonesia terletak. Apakah Indonesia nanti akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa sekitarnya, oleh dunia, itu semuanya 100% berada di tangan guru. Maka tergeraklah saya untuk menulis buku. Sebelumnya kan sudah ada buku saya, 8 Etos Kerja Profesional. Maka saya mau tulis buku tentang etos guru Indonesia. Jadilah ini. Ini sendiri sudah cetakan kesekian buku ini. Awalnya tidak begini. Nah, yang khas saya tulis dalam buku ini adalah saya membedakan 3 guru itu menjadi 3 macam. Seorang guru sebenarnya adalah 3 guru dalam diri seorang guru. 1, saya sebut pengajar. Jadi guru yang pengajar. 2, saya sebut guru yang pelatih. Dan yang ketiga saya sebut guru yang mendidik, guru pendidik, ya. Guru pengajar fokusnya adalah teaching. Apa yang diajarkan adalah knowledge. Jadi siswa atau mahasiswa belajar kepada gurunya, yang terjadi adalah knowledge acquisition. Dia menimba pengetahuan dari gurunya. Nah, dewasa ini fungsi knowledge building, knowledge development sudah diambil alih oleh Google. Murid bisa mencari ilmu sendiri dengan googling dan segala macam ilmu, semua ilmu, pengetahuan, data, informasi bisa dia peroleh di sana. Tapi pada tahun 2010 itu belum ada tuh. Google belum ada di 2010. Ya. Nah, jadi saya tulislah itu bahwa fungsi pertama seorang guru adalah teaching, mengajar. Yang dilakukan adalah knowledge building terhadap mahasiswa. Dan pada waktu itu ujian murid-murid kita di berbagai tes atau ujian adalah menguji pengetahuan sebenarnya. How much do you know? Seberapa banyak yang kita ketahui sebagai murid, itulah yang diujikan guru pada kita. Makin banyak yang kita ketahui, makin banyak yang kita hafal, makin pintar kita, makin hebat kita, makin berhasil kita sebagai peserta didik. Itu. Tapi pada waktu itu di buku itu saya garis bawahi guru pengajar, ya. Yang kedua adalah guru pelatih. Guru pelatih fungsinya adalah skill building. Dia membangun skill. Setiap mata pelajaran selain punya aspek knowledge-nya, juga punya aspek skill-nya. Ambil contoh bahasa Inggris. Nah, dalam pelajaran bahasa Inggris kan kita
dari sedini kita SMP belajar bahasa Inggris kan yang diajari pada kita kebanyakan adalah ilmu tentang kalimat, ya kan? Inilah kalimat present tense, inilah past tense, inilah future tense, perfect tense dan sebagainya. Tapi kalau kita disuruh ngomong, nggak bisa-bisa, ya kan? Nah, jadi yang disebut skill building adalah keterampilan terutama dalam dua aspek, dalam dua hal, yakni writing and speaking. Nah, kalau dia disebut guru pelatih, dia memberi porsi yang cukup pada aspek pelatihan ini, sehingga sekali lagi setiap murid itu mendapat training ini cukup bagus, sehingga dia mempunyai skill terkait dengan mata pelajarannya atau mata kuliahnya tersebut. Kembali lagi contoh bahasa Inggris, dia mestinya sesudah 3 tahun belajar bahasa Inggris, ya bisa dong membuat surat dalam bahasa Inggris yang bagus lah, katakan gitu, korespondensi dalam bahasa Inggris, dan speaking seperlunya, yang praktis, mestinya bisa. Kalau sudah 3 tahun bahasa Inggris, skillnya mestinya ya tidak macet-macet lagi bahasa Inggrisnya. Itu loh yang saya maksud. Lalu aspek yang ketiga saya bedakan adalah seorang guru itu adalah guru pendidik. Guru pendidik tujuannya adalah dalam rangka karakter building. Karakter building pada dasarnya adalah moral building pada dasarnya. Semua karakter itu adalah moral pada dasarnya. Jadi kalau disebut mendidik, yang dididikkan oleh guru ini kepada muridnya adalah nilai-nilai moral, moralitas, etik, ya. Sehingga katakan misalnya jujur. Jujur itu adalah sebuah keterampilan moral. Kalau seseorang selalu bisa jujur di dalam kelas, di ruang kelas, jujur dalam soal keuangan misalnya, jujur dalam soal ujian, nah itu sudah karakter. Itulah yang mesti dididikkan oleh seorang guru kepada muridnya sehingga karakter yang dimaksud terbentuk, yang pada dasarnya adalah moral skills. Kejujuran, tanggung jawab, kebenaran, keadilan, kemanusiaan, solidaritas, kesetiaan. Nah, itu semua adalah nilai-nilai moral yang jika dididikkan kepada siswa, mahasiswa, maka terbentuklah karakter. Gitu. Jadi dalam buku ini saya fokus ke situ tuh. Bagaimana seorang guru dengan etos yang dimilikinya membangun 3 hal itu pada siswa dan mahasiswa. Sehingga interaksi guru dan murid selama 1 semester atau 1 tahun misalnya bisa diukur seberapa besar atau seberapa tinggi, seberapa luas knowledge yang dia berikan atau dia generate pada siswa, kemudian seberapa banyak atau seberapa proficient skills yang dia develop pada siswanya, dan terakhir seberapa kuat, seberapa mantap moralitas atau karakter yang terbangun pada setiap siswa. Itulah inti dari etos keguruan yang saya tulis ini. Kelak nanti buku ini diambil alih oleh penerbit Erlangga. Seperti kita tahu, penerbit Erlangga adalah penerbit mayoritas buku-buku pelajaran yang menjadi pegangan siswa di Indonesia. Oleh karena kedudukan yang khas tersebut, penerbit Erlangga merasa juga bahwa buku tentang guru, teacher development, itu penting juga untuk melengkapi buku-buku pelajaran yang mereka jual hampir kepada semua sekolah, jenis sekolah di Indonesia. Jadi buku ini sekarang diterbitkan dan didistribusikan oleh penerbit Erlangga sampai hari ini. Gitu. Harapan saya kiranya 3 juta guru Indonesia yang adalah andalan kita membangun manusia Indonesia
suatu hari terbentuk dengan mantap, dengan kokoh, yakni generasi baru, generasi muda Indonesia yang knowledgeable, yang skillful, dan berkarakter. Begitu saudara-saudara. Saya Johnson Sinamo, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.